warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anita Trimilza, NPM 1951020269 dari Prodi Perbankan Syariah kelas F semester 4. Baiklah, tujuan pembuatan video ini untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah Pasar Modal Syariah dosen pengampu Ibu Oza Restianita SEME. Oke, baiklah, jadi kita langsung saja bahas mengenai soal nomor 1, yaitu jelaskan tentang pasar modal syariah serta instrumen yang ada di dalamnya dan perbedaan dengan pasar modal konvensional. Oke, baiklah, jadi sebelum kita mengetahui instrumennya, perbedaannya, kita bahas dulu mengenai apa sih pasar modal syariah tersebut. Jadi, definisi pasar modal syariah itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal syariah atau UUPM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya pasar modal syariah ini adalah kegiatan yang sesuai dengan UUPM serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baiklah, jadi kita udah tahu nih apa sih pasar modal tadi. Sekarang kita membahas mengenai apa saja instrumen dalam pasar modal syariah. Jadi ada 3 instrumen yang ada di pasar modal syariah. Yang pertama itu adalah sekuritas aset, sekuritas utang, dan terakhir adalah sekuritas modal. Sekuritas aset ini adalah instrumen ini meliputi bentuk penyerupaan musyarakah dalam hak pengelola atau modal tetap. Sedangkan untuk sekuritas utang ini adalah instrumen penerbitan surat utang. Dan terakhir adalah sekuritas modal. Sekuritas modal ini adalah instrumen dalam kepemilikan modal dalam bentuk saham. Selanjutnya ini adalah perbedaan mengenai pasar modal syariah dan konvensional. Jadi menurut saya perbedaan antara keduanya itu tidak jauh beda, hanya terletak kepada mekanismenya saja. Kalau misalkan pasar modal syariah ini lebih semua mekanisme berlandaskan dengan syariat Islam, sedangkan konvensional tidak berlandaskan kepada syariat Islam. Baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 adalah sebutkan resiko yang dapat terjadi di dalam pasar modal syariah dan serta bagaimana sih cara penanggulangan resiko tersebut. Oke, baiklah, jadi dari resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah bisa saya tarik kesimpulan atau contoh, yaitu ada 3. Yang pertama dia adalah kehilangan modal. Kehilangan modal ini karena harga per lembar atau per unitnya dari investasi syariah ini kerap berubah mengikuti harga pasar. Nah, yang kedua adalah imbal bagi hasil yang tidak tetap. Imbal bagi hasil tidak tetap ini sebagai contoh atau dampak dari kehilangan modal tadi, sama saja karena mengikuti perubahan pasar. Dan yang terakhir adalah sulit menjual produk investasi. Nah, ini menjadi salah satu resiko dalam syariah karena tidak mengenali produknya dulu nih, bisa dijual lagi dalam masa mendatang atau tidak, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengatasi dari resiko tersebut. Jadi ada 3 juga cara mengatasinya. Yang pertama itu kita harus prioritaskan kalau investasi itu jangka panjang. Jadi kalau semakin murah harganya maka semakin kecil juga atau berkurang juga resiko pendapatannya. Yang kedua ini adalah kita harus tahu waktu jual dan beli. Jadi kita harus sering-sering banget update mengenai pergerakan harganya. Dan yang terakhir adalah diversifikasi. Oke, baiklah, jadi sekarang kita lanjut ke nomor 3, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjadi investor saham syariah. Oke, baiklah, jadi ada 5 tahapan atau 5 langkah yang bisa kita lakukan ketika kita ingin menjadi investor di saham syariah.
Yang pertama ini kita harus milih dulu perusahaan efek mana yang ingin kita pilih dan yang harus mempunyai syariah online trading system. Yang kedua, jangan lupa buka rekening efek syariah. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, pastikan kamu telah terdaftar menjadi investor. Gimana sih caranya kita tahu kalau kita sudah terdaftar menjadi investor? Yaitu dengan adanya nomor rekening efek, terus rekening dana nasabah, username, password, trading pin, serta aplikasi syariah online trading system. Oke, jadi yang keempat adalah transfer uang untuk awal modal investasi dan jangan lupa untuk install aplikasi syariah online trading system. Dan yang terakhir adalah yang kelima, yaitu kita kenali saham syariah yang diinginkan. Kita bisa cek di daftar efek syariah. Jadi pertanyaan keempat atau yang terakhir adalah berikan pendapat Anda mengenai investasi dalam Islam. Oke, baiklah. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya investasi itu? Jadi investasi itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan. Nah, dengan berinvestasi juga kita sama saja telah mencapai kebebasan finansial tanpa harus takut adanya inflasi. Nah, menurut saya juga bisa saya katakan investasi ini merupakan masa depannya kita. Mengapa? Karena dengan kita mulai dari sekarang berinvestasi, maka segala pencapaian atau cita-cita kita yang telah kita buat untuk masa depan maka bisa tercapai. Misalkan nih 5 tahun lagi kita ingin mempunyai rumah sendiri atau kita ingin melanjutkan pendidikan lagi. Nah, jadi dari sekarang kita sudah berinvestasi, maka 5 tahun ke depan insya Allah semua keinginan atau pencapaian yang telah kita buat maka bisa tercapai. Nah, selain itu juga investasi juga sudah memiliki landasan karena sudah tertulis atau tertuang di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya adalah perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahi hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji Allah lipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Nah, jadi itu ya. Jadi kita dalam berinvestasi di dalam Islam itu diperbolehkan dan sangat dianjurkan asalkan kita sesuai dengan syariat Islam, yaitu kita tidak boleh adanya riba, goror, dan maisir. Jadi dengan kita berinvestasi juga sama saja kita mensejahterakan keluarga kita sebagai terciptanya atau terwujudnya segala cita-cita atau keinginan kita di masa depan. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan atau memperbolehkan adanya investasi asal sesuai dengan syariat Islam. Itu hal yang sangat penting atau sebagai pegangan, sebagai acuan kita dalam kita berinvestasi. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.